Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang para sahabat Suluk Suwung. Tidak terasa kita sampai di dialog suwung kita yang ke-15 bersama sahabat perjalanan saya, Bang Pardamaian Haraha, dan saya, Denny Turner. Podcast Dialog Suwung juga bisa Anda ikuti baik di Spotify maupun di Apple Podcast. Suwung mengandung makna kekosongan yang utuh menyeluruh, standing as awareness. Kami melakukan dialog live secara mengalir dengan tema pokok puisi sakral dari berbagai tradisi. Melalui dialog spontan ini, kami berkomunikasi dari hati ke hati dengan Anda semua, dengan harapan kita semua bisa lebih terbuka akan hidup berkesadaran dalam keseharian kita. Dalam kesempatan ini, kami berdua akan merenungkan satu puisi. Ini para sahabat semua, mohon maaf nih, saya nggak ketemu author atau penulisnya puisi ini siapa. Jadi sejarahnya, puisi ini saya temukan tanpa sengaja di internet, tanpa catatan siapa penulisnya, pada saat saya sedang merenungkan makna kelahiran. Karena pada saat itu adalah hari ulang tahun saya. Ada satu puisi yang sedemikian membuka batin saya, sedemikian membuka pikiran saya, sehingga saya sampaikan di Instagram, dan ini 2 kali sudah Bang Dame itu memilih puisi ini. Kali pertama di beberapa waktu yang lalu saya bilang Bang Dame gitu, Bang, ini saya nggak tahu nih dari siapa. 2 hari lalu Bang Dame pilih lagi, berarti ya emang udah waktunya lah ini. Jadi tanpa berpanjang-panjang para sahabat, saya akan bacakan puisi ini, kemudian mungkin saya akan diterjemahkan barangkali yang lebih segar, Bang. Saya akan coba terjemahkan langsung, kemudian juga renungan saya untuk membuka dialog saya dan Bang Dame. Jadi puisinya seperti ini. To be recognized by life, one must recognize life right now, right here. Be the river, be the bird. Kalau di Indonesiakan, kira-kira untuk dapat dikenal oleh Sang Hidup, aku harus mengenal Sang Hidup. Saat ini, di sini. Jadilah sungai, jadilah burung. Para sahabat semua dan Bang Dame, ini saya begitu menghayati ini, saya langsung kebuka gitu ya. Karena begini, seumur hidup saya, itu saya berusaha betul untuk leave a legacy. Bagaimana hidup saya bermakna, bagaimana saya itu mengejar prestasi demi prestasi, pencapaian demi pencapaian, seolah-olah kalau nggak ada pencapaian itu saya jadi galau. Apakah itu di tempat kerja, ataukah itu dalam hubungan sosial, di keluarga, dimanapun itu, pada awalnya saya selalu berusaha untuk bisa, ini loh Denny. Tapi kemudian, puisi ini itu sedemikian menyentak saya, Bang Dame. Karena kemudian yang saya renungkan adalah begini, untuk menghidupi hidup saya, itu bukan tentang meninggalkan jejak. Itu adalah tentang bisa mengenal Sang Hidup dalam here and now-nya saya. Jadi mendadak
saya mendapatkan sebuah afirmasi bahwa bukan tentang legacy. Apapun besarnya, apapun bermaknanya prestasi yang sudah saya torehkan, bukan itu. Bahkan misalnya, kalau saya itu ingin punya bekas, impact kepada anak sendiri misalnya, bukan itu juga, karena setiap anak punya journey-nya masing-masing. Sehingga puisi ini mengantarkan saya, Bang, kepada ketundukan absolut bahwa God is life, I am in God. Jadi akhirnya saya hanya bisa bersujud, takluk, dan hilang di dalam ketaklukan itu. Mungkin dari situ dulu, Bang. Silakan, Bang. Iya, terima kasih Mas Benny. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassion, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore sahabat-sahabat Dialog Suung. Alhamdulillah kita bersyukur yang tak terkira sampai hari ini kita diberikan napas kehidupan. Napas inilah yang membuat kita hidup, yang membuat kita bisa bertemu, bisa menikmati perbincangan ini, sehingga kita bisa merasakan ini sebagai koneksi dari cinta gitu. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam kehidupan kita, dari tradisi agama-agama besar dalam Islam Nabi Muhammad SAW. Terima kasih tadi pembukaannya Mas Denny ya. Saya jadi teringat ini Mas. Jadi ketika kita katakan kita mengenal Tuhan, itu sebetulnya kalau jujur nih kita semua di sini, Tuhan yang kita kenal itu terlalu absurd gitu. Nggak begitu nyata. Nyatanya seperti apa gitu. Bahkan kenyataan itu sendiri sering kita tidak selidiki secara seksama gitu. Nah, dari situ kita menyadari Tuhan yang kita sembah selama ini, yang kita patuhi, kita puja itu ternyata adalah hasil ciptaan pikiran kita. Karena kalau dia adalah Tuhan yang nyata, harusnya dia menghidupi dan menolong. Itulah sebabnya Mas, saya sendiri juga punya pengalaman pribadi. Tuhan itu yang paling nyata bagi saya adalah kehidupan. Life. Jadi kita bisa recognize God itu sebagai kehidupan yang maha hidup. Ya kan? Jadi untuk bisa hidup yang benar, ya kan, untuk bisa diakui menjalani hidup ini secara benar, kita mesti mengenal kehidupan, mengenal sang hidup. Yang hidup itu sebenarnya siapa gitu. Nggak pakai nunggu nanti, tapi here and now gitu. Jadi nggak pakai basa-basi gitu. Kehidupan itu punya cara sendiri untuk mengatur dirinya. Dan kehidupan itu sendiri adalah Tuhan. Kalau di bahasa Arab kan suka disebut Al-Hayyu. Al-Hayyu itu ya prakteknya ya yang maha hidup itu kesadaran terhadap napas. Gitu. Nggak bisa kita bantah. Dan napas itu right now and here. Jadi kalau ngobrol sama orang yang tidak terlalu percaya agama Mas, biasanya saya mengenalkan yang disebut Tuhan itu adalah kehidupan Mas. Life. Sang hidup gitu.
Itu nyata banget. Saya hidup. Sebenarnya yang hidup itu siapa? Gitu. Nah, karena itu seseorang, ya ini seseorang itu kan identitas udah personal tuh. One must recognize life gitu. Right now and here. Right now, right here. Nah, buahnya apa? Jadilah mengalir. Be the river gitu kan. Seperti sungai mengalir gitu. Dan jadilah bird, kita bisa terbang, membumbung. Kita bisa bebas berkicau. Kita bisa berkicau aja gitu. Jadi orang yang sudah mengenal kehidupan itu, right here and right now, menjalani hidup itu layaknya river. Mengalir pasrah. Ya nggak, river. Bahkan dalam tradisi Islam, surga itu selalu diidentikan dengan aliran sungai kan? Sebuah tempat di mana air mengalir di bawahnya gitu. Air mengalir kan, itu kan sungai kan, bukan danau. Dan bukan laut. Laut ada makna sendiri dalam khasanah spiritual. Itu keluasan, kedalaman. Tapi kalau sungai itu adalah simbol dari how to bagaimana kamu menghidupi kehidupan. Jadilah sungai, layaknya sungai mengalir. Tapi pikiranmu itu ekspresikan seperti burung gitu. Bebas, berkicau aja. Kalau dari sisi burungnya itu, Mas, ada satu buku dari Antonio de Melo kan, Kicauan Burung gitu. Burung itu kenapa berkicau? Nggak pakai alasan, Mas. Kita ini hidup sebetulnya nggak pakai alasan lah. Jadi benar, Mas. Kayaknya ketika orang saya mau meninggalkan amal ibadah, regesi, itu kayaknya itulah tujuan hidup. Memang kalau di level kontemplasi makin dalam, itu nggak begitu memang. Itu masih ranah logika. Saya hidup harus ada alasannya gitu. Saya hidup untuk anak saya. Saya hidup untuk negara. Itu masih ada alasan, itu logik. Kalau ini udah di atas itu, udah nggak pakai alasan. Kenapa? Saya hidup karena saya adalah kehidupan itu sendiri. Ini saya mau nyambung Karena ya, itu, Pak. ya silakan. Yang Bang Damai barusan sebutkan itu hidup tanpa alasan lagi. Saya hidup karena saya adalah kehidupan itu sendiri. Spirit ini yang memang saya temukan, Bang, dalam puisi itu. Kan kalau kita lihat, dua baris pertamanya kan, to be recognized by life, one must recognize life. Life-nya L besar nih. Dan pada saat tadi Bang Dame menyebutkan ya Hayu, itu juga yang tercerahkan. Malah Bang, jadinya itu saya tertuntun sampai tadi itu jadi sujud karena begini kan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Jadi Tuhan yang paling mudah kita cerna adalah kehidupan itu sendiri. Dan kalau tadi kita mengalir, seperti Bang Dame bilang, di ujungnya kita akan menyadari bahwa kehidupan itu adalah Sang Maha Hidup. Ya Hayyu. Dan Sang Maha Hidup itu sedemikian utuhnya sebagai Ya Qayyum. Dia sudah berdiri sendiri. Jadi pada saat kita mengarungi kehidupan itu, menyadari bahwa the life itu adalah the absolute entity, nggak ada lagi yang lain, sehingga respons saya yang paling mungkin hanya satu, bi rahmatika astaghits, gitu kan. Dan ini kan juga luar biasa sejuk ya Bang ya. Bi rahmatika itu kan bersama rahmat, yaitu love. Dan astaghits artinya ya kita berlindung aja. Jadi betapa kebangetannya saya, kalau saya berusaha
leave a mark, padahal bukan itu. Ya, betul. Jangankan gitu ya, kalau kita bicara secara agama saja, yang kita anggap eternal, neraka misalnya, itu pun nggak eternal kok. Apalagi pencapaian-pencapaian kita yang saya pernah mikir waktu masih lebih muda dulu ya. Paling-paling yang ingat kita itu cucu kita, udah selesai, abis itu kecuali kita itu exceptional, nggak usah berharap dipikirin deh. Jadi sungguh sangat membuat rendah hati gitu ya, bahwa sebetulnya menjalani hidup itu jalanin aja. Seperti Bang Damai tadi bilang, ngalir aja lah. Tanpa Iya, Mas. keraguan lagi. Mungkin gini ya Memang, Bang, yang kita iya. bisa bahas lebih jauh barangkali bagaimana tuh bisa mengatasi segala macam attachment soal karir lah, soal pencapaian lah, akumulasi lah. Lepas dari itu semua nih Bang, kan di situ sebetulnya. Ya, jadi dari sudut pandang akal kan dia merasa hidup kalau dia memang ada yang dituju, ada yang ingin dicapai, dan itu kita mengerti sifat akal. Tapi pada saat dia mencapai apa yang dia inginkan, ya kita sendiri semua udah pernah mengalami itu ya teman-teman ya. Begini doang gitu. Iya kan? Itu yang sudah tercapai loh. Apalagi kalau yang nggak tercapai menyimpang. Itu pasti ada ratapan itu. Ada kekecewaan. Karena kehidupan bagi dia adalah tercapainya itu. Kalau nggak tercapai ya dia merasa tidak hidup. Sementara dialog kita sore ini dalam konteks sulung, kita mengenal itu, kita berkali-kali reinkarnasi di level itu, di pola itu, sampai satu titik kita itu baru dikenal sebagai apa? To be recognized by life gitu, diakui kehidupan lah gitu. One must be recognized life. Kita kenali dong siapa sih yang hidup itu. Right here, right now. Nah, tiba-tiba muncullah orang yang sudah mengenal kehidupan itu. Dia nggak pakai tujuan lagi. Dia nggak relevan lagi bertanya tujuan. Mereka yang masih bertanya tujuan itu masih belum mengenal life. Mereka yang sudah mengenal life, right here, right now, dia pasti seperti sungai. Dia adalah kehidupan, malah dia menghidupi. Dia adalah burung. Burung itu berkicau nggak pakai alasan. Dia berkicau aja. Kan itu kan ekspresi dari ikhlas. Ekspresi dari cinta. Kita bisa mencicipi, menghayati ini, mencicipinya dalam potongan-potongan hidup kita. Itu bisa kita ulang terus-menerus. Jadi saya sendiri juga Mas Denny, ada misalnya diminta bantuan gitu ngerjain ini. Tapi itu bukan define apa purpose of life, ya bukan lagi. Tapi ketika diminta misalnya berbagi Mas Denny, teman-teman, ya saya kenalin juga purpose of life ada gitu. Tapi ketika sudah bertemu, sudah recognize sang hidup itu sendiri punya cara sendiri untuk membuat tujuannya gitu. Dan dia adalah tujuan itu sendiri gitu. Dia nggak perlu mencapai lagi kan. Makanya dia river. Be a river gitu. Di baris terakhir itulah yang justru saya takjub. Karena dibukakan jalannya, yaitu be the river, be the bird. Dua simbol itu ya. Iya kan? Yang satu adalah
jadilah absolute, river. Yang satu lagi, jadilah partikular, burung. Hmm. Jadi kita seperti dikasih blueprint gitu, bahwa kalau mau bisa mengenal hidup, sehingga kita itu dikenal hidup, hidupnya itu pakai H besar ya, Tuhan gitu, ya jadilah sungai, jadilah burung. Sungai itu kan perlambang absolut, dan burung adalah perlambang individunya. Nggak usah pakai kagok, lompat-lompat di antara keduanya, dan nggak usah pakai akal lagi gitu. Pada saat burung itu terbang, terbang aja. Pada saat dia itu harus berkicau, berkicau saja. Pada saat yang sama, aku ini adalah sungainya. Mau mengalir, mau banyak buihnya, mau kemudian nabrak sana-sini, ya jalan aja. Karena itu semua satu. Ini keindahan yang dalam gitu, Bang. Dan seperti Bang Dame bilang tadi, memang para sahabat semua, dialog suwung ini sebetulnya membantu kita bersama untuk bisa lepas dari penalaran-penalaran dan apa yang kita bahas berdua ini, sebetulnya kata-katanya konteksnya jadi beda dengan yang biasa kita pakai sehari-hari karena sudah lepas dari semua simbol gitu. Jadi sangat apa ya, para sahabat semua, sangat mengharukan sebetulnya bagaimana satu kata yang sama itu bisa kita selami sampai menemukan sebuah realita yang lebih hakiki gitu. Jadilah sungai, jadilah burung. Kita tembus pengertian sungainya bukan hanya sungai fisik, seperti Bang Dami bilang tadi. Kita tembus pengertian burungnya itu bukan sekedar burung yang bernyawa gitu, bukan. Kalau mau vulgar, Mas, kalau mau vulgar ya, teman-teman di sini, dialog suwung. Setelah mendengarkan dialog sore ini, teman-teman bisa, kita sama-sama bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita. Supaya kita itu diakui ya, diakui oleh sang hidup. Kita kenal sang hidup. Siapa sih yang hidup? Yang hidup itu kan sebetulnya roh kan. Bukan saya sebagai suami, saya sebagai istri, saya sebagai ayah, saya sebagai ibu, saya sebagai manajer. Bukan. Itu semua hilang kalau sang hidup itu gone. Nggak ada apa-apanya. Benar nggak? Seorang presiden itu kalau sang hidup sudah nggak ada di situ, nggak ada apa-apanya. Paling banter dia hanya kenangan gitu. Ini dahsyat banget. Ini tauhid loh ini Mas Denny. Tauhid banget ini. Jadi dan mengenalnya itu now gitu. Here and now. Jadi teman-teman atau kita di sini kalau sudah, ya saya berapa kali kan bilang Tuhan yang paling nyata pada saya pada satu momen itu saya kenal sebagai napas gitu. Napas itu pengantar. Terus siapa yang bernapas? Itu kan sang hidup. Kesadaran sang hidup. Emang dia yang hidup, nggak dame, nggak ada lagi. Apalagi atribut-atribut yang nempel pada dame. Dia ayah, dia suami, dia kakak, dia ustadz, dia trainer, apa itu hilang. One must be recognized live. Right now, right here. Nah, bentuk prakteknya itu teman-teman hidup mengalir seperti sungai. Apa aja yang ada, nggak ada yang bisa menghalangi sungai, nggak ada. Ada halangan dia minggir gitu. Mana ada yang bisa menghalangi sungai? Dia mengalir gitu. Dan ketika dia berekspresi, ya
saya memaknai vulgar nih Mas. Burung itu kan dia ngoceh aja. Dia bisa terbang, itu gambaran dari imajinasi. Berimajinasi aja. Nah ini memang Mas, syaratnya memang harus kenal sang hidup. Kalau belum kenal sang hidup agak susah untuk mengalir itu Mas, susah. Dan gini Bang, untuk mengenal sang hidup itu dari pengalaman saya, sebetulnya sederhana banget dan susah banget sekaligus. Paradok ya. Karena untuk mengenal hidup itu adalah dengan here and now. Nggak mikir yang kemarin-kemarin, tidak khawatir yang besok-besok. Itu susah. Jadi mengalir. Itu yang mengalir itu kan. Itulah mengalirkan. Spontan kan. Spontan. Dan kebanyakan dari kita ini kagok untuk spontan karena overthinking. Kebiasaan ya. Iya. Overthinking ini beda dengan thinking, para sahabat semua, kan gitu ya. Kalau berpikir, itu berfaedah. Kalau overthinking, jadinya nggak bisa mengenali hidup. Karena yang kita hadapin itu malah jadi nggak kelihatan. Ibaratnya, aku berjalan. Bukannya fokus melihat langkah di depan, supaya nggak kejeduk. Mata saya itu, saya tujukan kejauhan. Sehingga yang terjadi, yang di depan mata malah nggak kelihatan, saya bisa kesandung. Ya, ya betul. Waktu Bang Damu tadi menyatakan agar kita bisa mengenali sang hidup, keberanian untuk bisa melepaskan masa lalu dan masa depan inilah yang sebetulnya susahnya luar biasa. Ya betul. Dan Betul. kan gitu ya Bang ya, yang namanya kecemasan itu kan datang karena mikir ke depan. Yang namanya trauma itu kan gara-gara mikir Selalu. belakang. Akibatnya apa? Cemas, trauma, depresi. Ya. Begitu depresi, kita kehilangan kesempatan untuk bisa mengenali sang hidup. Sehingga tidak bisa mengalir. Indonesia nih, ya, mengenali sang hidup, saya bisa bahasakan juga menghayati sang hayat. Sang hayat adalah al-hayyu. Iya, menghayati. Iya. Berarti kata menghayati itu kan kita hidup di dalam momen itu sebetulnya. Menghayati itu sebetulnya menghidupi ya. Iya Bang. To be recognized. Ya, kan? Itu dalam berarti hayat itu. Banyak orang nggak hidup berarti ya. Karena tidak menghayati. Tidak menghayati, tidak menghidupi. Iya. Tidak fulfill. Kan kadang-kadang kalau kita berlatih mindfulness, misalnya kita diminta untuk slow down. Ya. Kalau makan itu kita punyanya kita perlambat lah. Ya. Coba kita pakai ini tangan untuk merasakan ini meja sebetulnya lembut atau kasar. Pipi kita sendiri lembut atau kasar. Itu kan sebetulnya menghayati ya. Iya, menghidupi kan, mengenal hidup kan. Iya, siapa yang hidup kan. Itulah sebetulnya recognizing life. Kalau kita tidak menghayati itu, bagaimana kita bisa dihayati? Betul. Jadi itu renungan ulang tahun saya itu di akhir tahun lalu itu bagi saya itu sangat mengejutkan. Karena apa Bang? Saya merasa ditelanjangi dari semua konsep-konsep. Selama ini nggak hidup gitu ya. Selama ini kan hidup. Katanya lu kudu begini, kata siapa? Harus begini, kata siapa? Iya. Ada banyak tuntutan ya. Iya Pak. Ada banyak tuntutan. Begitu kita banyak tuntutan, yang paling kacau apa? Menuntut ke diri sendiri. Gitu. Iya.
Sehingga kita nggak bisa menikmati napas, nggak bisa menikmati bakso gitu ya, nggak bisa menikmati jalan, gerak gitu ya, nggak bisa ngalir ya. Iya. Dan di situ juga saya jadi bisa lebih menghayati yang tadi disebutkan be the river, be the bird. Itu kan Betul. hakikatnya air itu kan jalan ke bawah. Ya ngalir ya, Tapi kalau misalnya ada halangan, ya udah dia berhenti. belok. Tapi ke Sungai bawah itu kan juga. nggak ada yang bisa ngalangin kan mas, Iya, air sungai. Mana iya. bisa dia dihambat? Ada aja caranya dia bisa mencari jalan kan? Dan kan begini ya para sahabat semua, dalam kenyataan hidup seringkali antara rencana yang sudah kita siapkan dengan yang dibuka Tuhan, lebih powerful mana sih? Iya. Iya. Jadi seringkali kita malah jadi menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan yang luar biasa itu. Karena jadi Yang pakai mengalir kacamata itu. kuda. Iya, Jadi opportunity untuk mengalir itu jadi tertutup iya, jadi karena sembelit kita sendiri. terlalu kaku sama apa yang menurut kita benar, dan itu pun menurut kita itu karena dituntut yang lain kan, tuntutan sosial gitu. Dan kita semua terhipnotis dengan itu secara massal, dan itu kita sebut normal. Inilah hidup gitu. Iya, Nah, ketika Mas Denny ulang tahun kemarin, itu diberantakin semua gitu. berantakan. Kata mulai ini puisi. Iya. Dan ternyata hakikat dari seluruh perjalanan kita ini yang saya terima adalah ya menghidupi hidup. Menghidupi hidup, betul. Jalan kaki dinikmatin gitu ya. Sehingga apapun roda kehidupan yang sedang kita alami, apalagi di atas atau lagi di bawah, ya ya asik aja. Iya, iya. Ini luar biasa Mas Denny. Jadi kalau boleh bahasa saya begini, untuk bisa hidup, kita diakui sang hidup, gitu ya. Untuk benar-benar fulfill hidup, kita terlebih dahulu harus mengenal sang hidup. Dan Bagaimana mengenal sang hidup? Ya, kalau pendekatan self-inquiry kan sebetulnya siapa sih yang hidup? Ya tentu kita jawab aku. Nah siapa ini aku? Siapa ini aku ini? Yang waktu kecil dia yang hidup. Waktu SD dia yang hidup. Waktu sakit dia yang hidup. Waktu sedih dia yang hidup. Waktu gembira dia yang hidup. Bahkan ketika tubuh ini berakhir dia yang hidup. Siapa sebenarnya itu? Recognize itu yang hidup itu. Right here, right now. Sekarang. Nggak usah nunggu. Nggak usah nunggu tercerahkan nanti. Nggak usah nunggu surga nanti. Nggak usah nunggu pertemuan dengan Tuhan nanti. Karena sang hidup itulah dia Tuhan. dan ini Bang, yang baru saja Bang Damai sebutkan itu, nggak usah nunggu nanti. Emang realitanya kan begitu, Ya, bahwa di setiap momen itulah sebetulnya Tuhan. Saya nggak bicara di setiap momen kita berjumpa dengan Tuhan ya, di setiap momen itu Tuhan. The itu truth, lebih dalam itu. iya. Dan di situ sebetulnya para sahabat semua, kondisi suwung itu disitulah. Standing as awareness disitulah pada saat seluruh jati diri kita itu sudah luruh, karena yang ada hanyalah awareness itu sendiri. Betul. Dan ini semua para sahabat, pengalaman saya dimulai dengan keberanian untuk lepas dari masa depan, lepas dari masa lalu. Dan ini sederhana sekali dan susahnya luar biasa juga.
Karena Iya betul. kita ganti habit gitu. Sama kayak kalau Stephen Covey bilang Seven Habit kan, ini kita bikin habit baru. Dimensi lain ya, dimensi Iya, lain dari Seven Habit itu ada Eight Habit. iya, Mas Denny, ini kan mungkin ya saya mewakili teman-teman ya, be a river gitu, be the river. Ini sudah sering banget kata-kata dari orang-orang suci kan. Hidup mengalir, seperti sungai mengalir. Bagaimana nih Mas Denny kalau ini dalam konteks seseorang yang punya posisi misalnya sebagai direktur, sebagai pengusaha, bagaimana dia bisa mengaplikasikan Be the River ini, Mas Denny? Apa saran Mas Denny kepada mereka? sama Atau seperti yang Mas Denny sekarang udah menjalani hidup Be the River atau gimana? iya Bang. Jadi Tetap bisa jadi konsultan kan? sebetulnya kalau saya lihat ini sama saja prinsipnya. Here and now itu artinya saya melepaskan diri dari atribut apapun. Direktur, wirausaha itu kan atribut ya. Atribut itu kan apapun yang disematkan ke kita. Nah, pada saat kita here and now, semua yang disematkan itu kan otomatis nggak ada relevansinya. Tanggal ya. Bukan lagi saya seorang wirausaha, misalnya. Bukan lagi saya seorang direktur, misalnya gitu. Saya Denny. Itu pun tanggal juga. Bukan saya Denny lagi, saya. Itu pun tanggal juga, hidup. Itu pun tanggal juga, Al-Hayyu. Suwung jadinya. Jadi suwung. Jadi para sahabat, kalau tadi pertanyaan Bang Damai itu sebetulnya self-inquiry itulah jalannya, yaitu betul-betul mengobservasi diri kita sendiri, sampai diri sendirinya itu pun sirna. Dan hanya Tuhan yang tampak. Kita bisa menyebut Tuhan itu dengan apapun yang paling kena di hati kita gitu kan. Tapi Oke kenyataan Mas, itulah yang tampak Mas. satu-satunya. Jadi kalau boleh saya ambil penyimpulan yang vulgar melalui praktek self inquiry, teman-teman yang bertanya ini gimana bisa be the river dalam peran-peran kehidupan, ada proses internalisasi self inquiry, diri-diri kita, atribut-atribut tanggal, kita tiba-tiba menyaksikan al-hayu kan, yang hidup. Dan yang hidup itu adalah reality of God gitu, bukan God sebagai konsep. Lalu God, reality of God, sang realitas, sang hidup itu sendirilah yang akhirnya bertindak, mengalir, ya nggak? Dia akhirnya berkicau, dia terbang, ya kan? Betul, Bang. Gitu. Itu kan Nah, kadang dan kita akhirnya hasilnya juga jadi secara umum kok bisa sedahsyat itu ya hasilnya. iya, Karena memang yang berkarya itu adalah sang hidup kan? iya. Kan gini, Bang. Sering kita itu misalnya berdoa, ya Tuhan, jadikan aku alatmu. Iya. Pada saat itu terjadi, akunya hilang. Yang ada Tuhan semata. Nah, untuk kita-kita yang masih berproses, kita pasti bisa merasakan kehadiran seseorang yang sudah sampai dalam tahap itu. Iya. Wow, Oh, iya betul. Menakjubkan. Ya, betul. Betul, betapa betul. bahagianya kalau kita pun bisa berjalan seperti itu kan, Bang. Iya, betul. Betul. Dan itu yang tadi di awal banget saya bilang, pada saat
hari ulang tahun itu kok itu yang dibukakan ke saya, bahwa God is life, I am in God. Nggak usah Hmm. pusing deh apapun, enggak. Hmm. Semua itu sudah tertata. Hmm. Kalau pakai bahasa musik ya Bang ya, kita ini cuman bisa milih untuk fales atau enggak gitu. Hmm. Kalau kita ikut dengan kehidupan itu ya kita akan harmonis terus. Bagaimanapun kelihatannya orang lain atau kita sendiri ngelihat, kok lagi susah banget hidup gue, itu kan cuman kelihatannya doang. Iya. Sama seperti Jennifer Inilah, tadi kan Bang? ya, inilah teman-teman sekalian ya, alhamdulillah. Terima kasih sahabatku Mas Denny. Dialog suwung ini kita bukan mengawang-awang teman-teman, bukan. Teman-teman yang mendengarkan ini mudah-mudahan dapat sari-sarinya, poin-poin yang bisa langsung direct path kita yang dirasakan sehingga kita bisa aktif menjalani hidup. Tapi batin kita suwung gitu. Karena kita kan yang berisik itu kan si ego ini, si person ini, tuntutan-tuntutan ini. Begitu sudah batin itu suwung, maka meditasi, prayer, zikir itu adalah aktivitas-aktivitas kita itu teman-teman. Kalau di Jawa suka disebut itu topo di keramaian. Istilah sekarang kan ada namanya mindfulness. Kalau Frick Chok Swon itu suka menyebut prayer fashion man gitu. Jadi orang itu sendiri adalah prayer gitu. Dan tadi Mas Denny bilang, seorang yang sudah menghidupi hidup itu, dia sudah mengenal sang hidup. Menyaksikan dia itu, keberadaan dia itu prayer gitu. Kita mengalami ketakjuban, mengalami amazing gitu. Dan itu kalau sudah dikenali sang hidup itu dalam aktivitas, ya kita akan edik gitu loh kalau mau pakai kata itu. Jadi asyik gitu kan. Nah, muncullah dalam tasawuf istilahnya asyik, masuk gitu. Fall in love with awareness gitu. Fall in love with life. Jatuh cinta pada sang hidup. Dan kalau jadi sungai, nggak ada yang bisa menghalangi dia loh. Ada ini kayu, dia minggir gitu. Tapi dia tetap jalan gitu. Luar biasa. Ini mudah-mudahan Mas Denny dapat cari tahu nih siapa nih yang nulis nih sebetulnya. Saya masih cari ini belum ketemu Bang. Masih belum ketemu ya. Jadi luar biasa ya. Supaya kita bisa menghidupi kehidupan ini, kita mesti mengenal sang hidup. Siapa sih sebetulnya yang hidup? Lalu right here, right now, kemudian be the river gitu kan. Dan be the bird kan. Wah, luar biasa ya. Hadiah ulang tahun yang luar biasa tuh Mas Denny ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Jadi pertanyaan saya lagi Mas Denny. Bagaimana dengan tujuan hidup saya meninggalkan warisan apa-apa? Itu tiba-tiba gone ya. Makanya ini yang saya juga pikir ya, ada dimensi yang lebih fundamental. Bukan berarti Dari kita itu. jangan lakukan. Iya, betul, betul, betul. Sama halnya seperti kalau Bang Damin nanya, jadi kalau gitu kita nggak perlu makan minum lagi dong? Ya jangan ditinggal makan minumnya. Tapi artinya kita jadi punya awareness bahwa iya itu perlu, tapi ada lagi yang lain. Yang lebih fundamental ya. Yang lebih fundamental. Sehingga begitu aku memahami itu, segala kekhawatiran itu jadi hilang. Misal, aku mau ninggalin apa ya buat para anak-anakku, misalnya gitu kan. Aduh, cukup nggak ya? Waduh, gimana kalau kayak gini segala? Itu kan manusiawi.
Tapi disitulah justru sebetulnya bukan hanya itu loh. Hayatilah sang hayat. Bersyukurlah bahwa pada detik ini aku dapat kesempatan untuk menyiapkan sesuatu buat anak-anak. Bukan masalah jumlahnya, bukan masalah bentuknya, Apanya? iya, tapi that in itself itu aja kan sudah menjadi sumber untuk bersyukur. Sehingga seperti Bang Dami bilang tadi, akhirnya kita mudah bersyukur untuk nafas. Dan pada saat kita bersyukur untuk nafas, disitulah kita hadir di here and now kan. Jadi, kalau yang saya rasakan Bang, kehadiran here and now inilah yang membimbing selebihnya. Mensucikan selebihnya gitu. Jadi, apapun yang kita lakukan, dengan sendirinya jadi tersucikan. Seperti air. Air itu kan selalu menyucikan semuanya gitu. Dan mengalir. Dan ngalir. Nggak ada mampetnya. Kan syaratnya wudhu juga kan nggak boleh air yang mampet kan. Iya. Itu kan dalam banget gitu analoginya. Kenapa kita harus bersuci dengan air yang mengalir? Alhamdulillah Bang, bahwa hari ini kita diberi kesempatan untuk berdialog tentang ini. Mudah-mudahan para sahabat semua itu bisa mandi bareng gitu ya sama-sama kita gitu, merasakan bagaimana be the river, be the bird, itu bisa langsung kita lakukan, nggak usah pakai gimana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin Bang Dami silahkan untuk kalimat penutup. Terima kasih Mas Denny dan teman-teman peserta dialog suwung. Kita bisa mengenal Dia, Sang Hidup Tuhan itu melalui cara. Salah satu cara yang kita dapat pada hari ini, pada sore ini adalah kenali Dia sebagai Sang Hidup. Yang kita alami right and now, ketika kita bernapas dengan sadar, sesungguhnya yang hidup itu adalah Sang Hidup itu sendiri. Semakin kita menghayati itu, kita akan menjalani hidup layaknya sungai mengalir. Dan itu adalah surga, teman-teman. Dan kita akan berkicau secara spontan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mas Denny. Berkah buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.